Publik tanah air kembali dihebohkan dengan kabar dua sosok muda populer, Fujianti Utami Putri yang akrab disapa Fuji dan Verrell Bramasta, ketika keduanya tanpa hadir dalam perayaan ulang tahun Mama Van Melinda. Dalam suasana penuh keakraban itu, sorot kamera menangkap interaksi keduanya yang memicu rasa penasaran. Sebagai reporter yang hadir di lokasi, kami mencatat bahwa mereka tak sekadar bertukar sapa, tetapi ada nuansa berbeda pada tatapan dan gestur yang terlihat begitu natural. Senyum ramah Fuji, disambut hangat oleh Verrell, membuat suasana semakin cair, meskipun tak satu pun dari mereka mengeluarkan pernyataan tentang kedekatan hubungan mereka. Warganet pun mulai bertanya-tanya, apakah ini sekadar pertemuan biasa atau awal dari sebuah cerita baru di antara dua figur publik yang sedang berada di puncak popularitas. Meski acara tersebut penuh dengan tamu undangan dari berbagai kalangan, kehadiran mereka berdua mampu mencuri perhatian dan menjadi sorotan utama. Dalam situasi seperti ini, media dan netizen bergerak cepat untuk mencari tahu apakah kebersamaan mereka hanya sebatas pertemanan atau ada ikatan yang lebih dalam. Fakta bahwa keduanya terlihat nyaman berbincang seolah menunjukkan adanya kedekatan yang telah terjalin sebelumnya. Walaupun keduanya tetap memilih diam saat awak media mencoba meminta komentar. Sorotan publik kemudian beralih kepada langkah berani Fuji yang diumumkan pada 26 Juli 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Fuji mengunggah foto dirinya memegang sertifikat tanah di Bali dengan tulisan sederhana. Foto tersebut menunjukkan dirinya tersenyum puas dengan cap jempol di sertifikat, tanda resmi kepemilikan lahan di pulau yang selama ini dikenal sebagai destinasi impian banyak orang. Unggahan ini dengan cepat memicu gelombang komentar dan pujian karena langkah tersebut dianggap sebagai pencapaian luar biasa untuk usianya yang baru menginjak 22 tahun. Reporter kami menelusuri keterangan di unggahan tersebut, dan sumber terdekat menyebutkan bahwa Fuji telah merencanakan proyek pembangunan villa pribadi di atas tanah itu, yang diharapkan menjadi salah satu pusat kreativitas dan liburan bagi dirinya dan keluarganya. Dalam hitungan jam, unggahan itu masuk jajaran trending, menunjukkan betapa besar pengaruh Fuji di media sosial dan betapa tinggi minat publik terhadap langkah-langkah yang ia ambil dalam hidupnya. Meskipun Fuji tidak mengungkapkan lokasi detail tanah tersebut, publik menduga kawasan itu berada di lokasi strategis yang banyak diminati untuk investasi. Respon hangat tak hanya datang dari penggemar, tetapi juga dari lingkaran pertemanan Fuji yang berkomentar langsung di postingannya. Salah satunya adalah Rachel Fenya, sahabat dekat Fuji, yang menuliskan, "Asyik, bisa ke Bali setiap bulan," seolah tak sabar menunggu kesempatan menikmati momen di properti baru sahabatnya tersebut. Tidak hanya itu, desainer ternama Faraj Ahmad Mahfud pun ikut berkomentar dengan kalimat yang penuh antusiasme, "Tunggu desain yang cakep akan muncul segera." Sebuah pernyataan yang mengonfirmasi bahwa dirinya akan menjadi otak di balik rancangan bangunan mewah tersebut. Tak ingin berlama-lama, Fuji membalas komentar itu dengan kalimat percaya diri. "Kupercayakan desainnya sama taste kamu yang menter itu," memberi kesan bahwa proyek pembangunan villa impian ini akan segera dimulai. Interaksi singkat di kolom komentar ini mengundang berbagai spekulasi tentang desain villa yang akan berdiri megah di Bali dalam waktu dekat. Menariknya, hal ini menunjukkan bahwa langkah investasi Fuji tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui kerjasama dengan profesional yang memiliki selera tinggi. Publik dan warganet yang selalu memantau perkembangan kehidupan selebriti pun tak ketinggalan memberikan reaksi mereka. Banyak dari mereka menuliskan ucapan selamat dan rasa bangga kepada Fuji di kolom komentar, bahkan ada yang dengan jenaka membuat rangkaian pencapaian hidupnya menjadi semacam timeline, 2023 rumah, 2024 M4, 2025 villa, 2026 curiga beli helikopter, sebuah komentar yang sontak menjadi viral dan dibagikan ulang oleh banyak akun gosip. Pujian lain datang dengan kalimat yang penuh kekaguman, "Masya Allah tabarakallah, selamat YTI, ikut bangga sama pencapaian kamu," seolah ikut merayakan pencapaian sang selebgram muda ini. Dari pengamatan tim kami, ribuan komentar dengan nada positif terus mengalir, menjadikan unggahan Fuji bukan hanya pengumuman biasa, melainkan momentum yang menginspirasi para pengikutnya tentang arti kerja keras, tekad, dan keberanian dalam meraih mimpi. Netizen melihat ini sebagai bukti nyata bahwa anak muda bisa mencapai kesuksesan melalui usaha dan ketekunan, bukan hanya ketenaran semata. Bagi banyak orang, perjalanan hidup Fuji bukanlah sesuatu yang instan. Karirnya mulai dikenal luas publik sejak akhir 2021 setelah peristiwa duka yang merenggut nyawa sang kakak Bibi Andriansyah dan kakak iparnya Vanessa Angel. Dari situ, Fuji mulai muncul di hadapan publik, awalnya hanya sebagai adik dari pasangan almarhum. Namun lambat laun ia membuktikan diri sebagai sosok yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Reporter kami mencatat bahwa dalam kurun waktu yang singkat, ia berhasil mengubah citra dari sekadar figur keluarga menjadi seorang kreator konten yang konsisten berkarya. Ia membangun komunitas penggemar melalui Instagram, TikTok, dan YouTube, dengan gaya khas yang jujur, segar, dan tidak dibuat-buat. Ketenaran yang ia peroleh bukan semata-mata karena tragedi masa lalu,
melainkan karena kerja kerasnya menghadirkan konten berkualitas yang mampu memikat penonton. Langkahnya membeli tanah di Bali ini hanyalah bagian terbaru dari perjalanan panjang seorang Fuji yang terus berusaha mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Di sisi lain, sorotan media juga tertuju pada Verrel Bramasta, aktor sekaligus anggota Komisi X DPR RI yang pada 14 Juli 2025 resmi diangkat sebagai Duta Maritim TNI Angkatan Laut. Pelantikan dilakukan secara resmi di bawah pimpinan Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata. Dalam acara itu, Verrel menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan menyebut posisi tersebut sebagai sebuah amanah yang memiliki arti mendalam bagi dirinya. Menurut laporan resmi, tugas Verrel sebagai Duta Maritim adalah menjadi jembatan antara dunia kemaritiman dengan generasi muda, mengkampanyekan program-program seperti olahraga air, edukasi lingkungan, ketahanan pangan laut, dan mendorong minat generasi muda terhadap potensi kelautan Indonesia. Pengangkatannya ini dipandang sebagai langkah strategis untuk melibatkan figur publik berpengaruh dalam misi menjaga dan memperkenalkan laut Indonesia. Hal ini juga memperlihatkan sisi lain Verrel yang selama ini mungkin jarang terekspos, yaitu komitmen dan kepeduliannya pada isu nasional. Fakta bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan Fuji berhasil mewujudkan investasi impian dan Verrel diangkat sebagai Duta Maritim membuat publik menghubungkan dua nama ini. Beberapa analis hiburan menyebut bahwa keduanya seolah sedang berada di jalur yang paralel. Satu berjuang di dunia bisnis kreatif, satu lagi mengabdikan diri di ranah kenegaraan. Ketika kemudian keduanya hadir di acara ulang tahun Mama Fen, rumor tentang kedekatan mereka pun semakin diperbincangkan. Namun, tak ada pernyataan resmi dari kedua pihak tentang status hubungan mereka, membuat isu ini semakin menarik untuk diikuti. Bagi warganet, setiap pertemuan mereka seolah menjadi tanda tanya besar. Apakah ini sekadar kebetulan atau ada cerita lain di balik layar? Wartawan hiburan pun terus memantau gerak-gerik mereka, karena publik tampaknya tidak pernah lelah membicarakan pasangan muda yang penuh potensi ini. Spekulasi semakin bertambah ketika muncul dugaan bahwa Fuji dan Verrel akan berkolaborasi dalam sebuah proyek besar di masa depan. Mengingat latar belakang keduanya yang berbeda, banyak pihak meyakini bahwa sinergi mereka dapat melahirkan sesuatu yang unik. Jika Fuji dikenal sebagai sosok yang kreatif di dunia digital dan bisnis properti, sementara Verrel membawa visi nasionalisme sebagai Duta Maritim, maka kombinasi keduanya bisa saja menghasilkan program atau proyek sosial yang tidak hanya menghibur tetapi juga bermanfaat. Beberapa sumber menyebutkan kemungkinan mereka membuat program bersama yang memadukan edukasi dan hiburan, meskipun sejauh ini belum ada konfirmasi. Namun, melihat tingginya perhatian publik, tidak menutup kemungkinan bahwa langkah-langkah kecil seperti kemunculan bersama di acara ulang tahun hanyalah awal dari kerjasama yang lebih serius. Kedekatan dua sosok ini juga membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana figur publik memanfaatkan pengaruh mereka. Kehadiran Fuji dengan semua pencapaiannya di usia muda menjadi representasi semangat anak muda yang pantang menyerah, sementara Verrel dengan perannya di TNI AL menunjukkan bahwa selebritas pun bisa berkontribusi dalam hal-hal yang bersifat kenegaraan. Banyak yang menilai bahwa kisah hidup mereka akan menjadi inspirasi bagi generasi sekarang untuk tidak hanya mencari ketenaran, tetapi juga terus berkembang dan memberikan dampak positif. Keduanya kini menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras, dedikasi, dan keberanian melangkah keluar dari zona nyaman. Menutup laporan ini, tahun 2025 jelas menjadi tonggak penting bagi perjalanan dua figur publik ini. Fuji dengan investasinya di Bali, dan Verrel dengan pengangkatannya sebagai Duta Maritim, dua jalan yang tampaknya berbeda tetapi sama-sama mengarah pada keberhasilan. Pertanyaan yang kini menggantung di benak publik adalah apa langkah berikutnya bagi keduanya. Apakah mereka akan melangkah sendiri-sendiri dengan fokus pada bidang masing-masing, atau justru akan bergandengan tangan dalam sebuah proyek yang lebih besar dan mengejutkan? Waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, apapun yang mereka lakukan ke depan akan terus menjadi sorotan media dan warganet. Para penggemar kini hanya bisa menunggu sambil terus berspekulasi, menjadikan setiap penampilan mereka di depan publik sebagai momen yang paling ditunggu-tunggu.